Publik Buleleng juga agar tahu bagaimana sepak terjang dari Pak Juru Budi Hartawan selama ini, gitu kan. Jadi ya sekarang kami hanya mengupayakan Pak kata damai atau pencabutan laporan dari Juru Arke Wijaya dengan pertimbangan kemanusiaan Pak. Saya orang rantau, istilahnya itu saya punya anak Pak, punya anak kecil yang harus saya tanggung kan. Mudah-mudahan lah lewat podcast ini Juru Arke Wijaya juga ketuk hatinya untuk bisa damai dan juga istilahnya mencabut laporan. Bali Jani untuk kita semua. Selamat petang. Kali ini reporter Bali Jani akan bertemu langsung dengan narasumber, yaitu seorang jurnalis Intel Media, yaitu Imam Heru Darmawan. Selama ini banyak kasus-kasus antara Juru Arke Wijaya dengan saudara pengacara Budi Hartawan. Satu sisi ini kiat-kiat ini harus diluruskan, karena selama ini benang kusut ini di dalam proses hukum ini terjadi rekayasa-rekayasa yang betul-betul memakan kinerja daripada aparat kepolisian. Untuk itu sore ini kami didatangi oleh salah satu jurnalis Intel Media, yaitu bersama Bung Imam Heru Darmawan. Ya Pak. Betul. Selamat petang Pak Heru. Ya, selamat petang Pak. Ya, coba perkenalkan pada Bali Jani, pemirsa Bali Jani, bahwa hari ini Bapak datang ke redaksi kami untuk menguak tabir. Jadi permasalahan-permasalahan hukum antara Juru Arke Wijaya dengan advokat Budi Hartawan. Nah, untuk itu dari kasus-kasus ini Pak, mungkin Pak sebagai satu sisi ya sering membuat bertanya dia. Nah, ayo kita bersama-sama sebagai kontrol sosial dan pengamat kebijakan publik untuk mengungkap tabir ini dalam biar seterang-terangnya, agar proses hukum, penegak hukum bisa bekerja sesuai dengan SOP dan tupoksinya masing-masing. Silakan Pak Heru perkenalkan diri dengan pemirsa Bali Jani. Oke, selamat petang pemirsa Bali Jani dimanapun Anda berada, bersama saya Imam Heru Darmawan, pimpinan redaksi Intel Media Bali. Jadi kedatangan saya hari ini itu adalah untuk memberikan sebuah pernyataan yang seharusnya memang harus saya sampaikan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini memang masih abu-abu. Jadi kedatangan saya dengan Pak Sarjana ini adalah bukan diminta atau ada tekanan siapapun, tapi murni untuk mengungkap kebenaran, Pak. Jadi begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini Pak Heru, selama ini kan kisruh daripada proses hukum ini kan banyak sekali membelit dan menyelimat ya. Jadi banyak rekayasa. Contohnya ada. Jadi seorang Juru Arke itu pernah disangkakan sampai menjadi tersangka sampai tipiring bahwa tidak melakukan suatu pemukulan ini sepertinya, dan sekarang tidak terbukti secara sah tuh bahwa gitu kan. Tapi ini Pak Juru Arke ini melaporkan segala sesuatunya bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tersebut memang betul-betul direkayasa. Nah, menurut kacamata Pak Heru ini gimana sih Pak Heru? Istilahnya emang betul-betul direkayasa apa gimana Pak? Sepanjang sepengetahuan saya Pak, memang ada sebuah pertemuan-pertemuan yang rutin ya. Kebetulan saya juga hadir di sana, kan tetapi saya tidak ikut dalam pembicaraan tersebut di rumah Juru Budi Hartawan dan juga di kantornya Pak gitu loh. Jadi semua itu memang kalau secara fakta memang ada rekayasa Pak itu. Yang saya tahu begitu. Bahkan ada demo-demo yang di Pengadilan Negeri Singaraja itu sudah disiapkan terlebih dahulu Pak, mulai sebuah mungkin proses ya gitu. Dan juga ada pertemuan saksi-saksi di rumah Juru Budi Hartawan itu kan istilahnya ya. Nah, dalam itu saya mendengar sih Pak gitu, istilahnya ada sebuah pertemuan termasuk yang dari Sidetape itu yang 3 orang itu Pak ya gitu. Yang juga adalah pekerja di sana Pak gitu. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya juga merasa menjadi korban Pak. Jadi korban dari sebuah permainan
istilahnya. Tadi dulu Pak, masalah korban ini tadi dulu Pak. Ini kembali ke kasus yang satu sisi membuat satu sisi efek jerah daripada Arke Wijaya. Tidak menyalahkan seorang Arke Wijaya karena satu sisi merasa dijolimi dengan sel 5 bekas itu dia sampai terpenjara di 10 bulan ya. Dan beliau sangat di sel tikus jadinya. Nah, dalam artian dengan adanya hal-hal ini jadi seorang juru Arke kehilangan pekerjaan yang betul-betul satu sisi ya ini sangat mumpuni keluarganya sampai pernah mau cerai dengan gininya karena sesuatu hal yang tidak bisa diginikan Pak karena ini harus kita tegakkan sebagai kontrol sosial. Nah, ini juga Pak. Nah, apakah ini memang betul-betul kasus yang dibuat oleh Aji Alpani bahwa pemukulan ini memang betul-betul direkayasa oleh seorang pengacara ini Pak? Kalau yang saya tahu Pak, itu memang kan kuasa hukum dari Haji Alpan itu adalah Pak Juru Budi Hartawan. Ya jelas ya ada sebuah mungkin penggiringan atau sebuah pencerahan atau istilahnya ada sebuah konspirasi ya gitu yang dalam hal ini tentunya akan dilakukan. Nah, konspirasi yang Pak maksud ini apa Pak? Yang ya contohnya pada waktu kasus ini sebenarnya sudah mandek lama ya Pak ya, gitu ya. Tahu-tahu bisa terangkat sampai ya menjadi kasus sidang tipiring di PN Singaraja. Itu kan nyata sekali sebenarnya Pak tuh. Bahkan saat istilahnya itu sudah Juru Arke Wijaya ini tidak terbukti ya secara legal ini masih melakukan perlawanan Pak gitu loh. Dan itu masih intens sekali gitu loh. Bahkan ada demo-demo kan begitu ya gitu loh. Ya kalau tapi mengarah perusakan terhadap mobilnya Juru Arke juga ya gitu Pak, betul Pak. Jadi itu memang sudah direkayasa apa gimana Pak? Memang ada suruhan dari gini gitu loh. Nah, kalau masalah itu saya kurang tahu pasti Pak. Tapi yang jelas itu komandonya kan jelas Pak Juru Budi Hartawan. Adanya sebuah demo itu tentunya ada sebuah pendana, ada sebuah yang istilahnya merancang. Nah, kalau boleh tahu siapa sih pendananya nih Pak Heru? Karena Pak Heru kan intens sekali menyiarkan dan meliput kejadian-kejadian tersebut Pak. Ini saya buka semua ya Pak. Ya, ini silakan, untuk Pak, publik Buleleng ya, agar tahu kepastiannya seluruhnya. Jadi memang itu pendananya adalah kalau di demo itu Pak Haji Alpan Pak. Haji Alpan, murni dia. Murni dia Pak. Dan kedua dia pernah mengadakan satu saksi kunci katanya menurut dia yang tahu kejadian tersebut adalah Jack gitu loh Pak. Nah Jacknya itu sampai ketika dia menghilang digantilah dengan satu sisi ya ini si Singa dan si Teken ini menjadi gitu. Apa memang itu dari rekayasa juga saksinya nih? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Cuman informasinya katanya Singo ini membeli bensin di depan itu dan dia melihat itu aja yang saya tahu itu Pak. Karena saya tidak masuk pada waktu pemukulan, akan tetapi saya masuk waktu adanya berita yang saya buat tentang simbol Hindu, nah yang di Geria Bebetin itu. Nah, itu lain ya. Nah, ini yang istilahnya waktu kejadian, katanya tanggal 14 kalau salah itu kan kejadian tanggal 14, bahwa Singa itu ada di sana, itu loh. Padahal saksi yang mengatakan sampai Pak Juru Arke datang ke sana bahwa ingin kebenaran Jack ini, akhirnya Jack menghilang dia, diganti oleh Singa dan Teken ini. Setahu saya Pak, setahu saya karena saya juga dulu lama dengan Juru Arke ya, dalam saya baik sama dia. Setahu saya Juru Arke tidak keluarnya di tanggal 13 Pak, bahkan mungkin sebelum hari Nyepi, karena saya pernah di WA sama beliau, saya sudah di sini Bang gitu kan. Itu. Dia udah bebas kan? Iya sudah bebas ya. Itu bisa Pak dengan kesaksian karena saya tahu pasti gitu Pak. Ya. Ini lain ya. Nah dengan adanya bahwa sidang tipiring tersebut Juru Arke kan tidak terbukti melakukan hal ini. Akhirnya sampai merembet ke BBT. Nah siapa dalangnya nih Pak? Sebenarnya Pak. Bahwa sampai buat krusial daripada jujur Idun Alingsir yang ada di BBT ini loh. Gimana kronologisnya Pak? Jadi begini Pak, maaf ini kepada publik juga termasuk pemirsa kami Telmedia Bali saya harus ungkap karena ini adalah kebenaran dan kami di media harus mengungkap itu tanpa rasa takut ya. Jadi pada waktu itu ada sebuah pertemuan Pak. Dirancang oleh siapa Pak? Dirancang ya bertiga Pak. Ada Juru Budi Hartawan, ada Pak Gede Widiade sama Haji Alpan. Bahkan ada lagi satu namanya Dharma Pak ya, itu yang istilahnya ingin meng-cross check apakah benar di tanggal itu ada di tanggal 13 ya Juru Arke itu melakukan persembahyangan dengan menunjukkan kepada saya ada satu postingan Pak Facebook
Dan sebelumnya itu, sebelum saya ke Bebetin, memang mereka duluan ke sana, Pak. Bahkan ada semacam rekaman suara ya, atau perekam tanpa izin itu dengan Pak Jero Sukedasi. Karena informasi yang saya terima, Pak Jero Sukedasi ini adalah temannya dari Jaji Alpan gitu loh. Nah setelah itu, karena ada informasi itu, kami ke sana, Pak, gitu loh. Jadi mempertanyakan apakah benar gitu loh. Dan ternyata ya sesuai dengan keterangannya yang seperti yang awal itu, Pak, gitu loh. Seperti itu, Pak. Jadi memang tidak benar itu. Memang yang dilakukan oleh Arke itu memang benar, tidak ada waktu itu kan, waktu sembahyangnya itu. Kalau kejadiannya dari narasumbernya iya, Pak, gitu dibilang begitu. Seingatnya bahwa dia memang sembahyang kayak dia. Karena bahasa seingat kan kita tidak tahu pasti gitu, Pak, gitu loh. Cuman gitu loh. Makanya waktu berita itu diminta oleh narasumber, kami juga langsung down berita tersebut karena ada kode etik kan. Kalau narasumber itu tidak bersedia, kami down berita tersebut. Dan juga ada pemaksaan, Pak, kepada saya untuk terus memberitakan berita tersebut. Tapi saya bilang, dari pemaksaan dari siapa, Pak? Dari Pak Budi gimana, apa dari Iya, dari timnya yang 3 orang itu. Siapa tuh? Pak Budi Artawan. Ada ini bahwa itu berita harus terus di ini kan. Loh, saya bilang kami di media tidak boleh, Pak, karena itu kode etik. Kalau narasumber tidak berkenan ya kami tidak berani. Ya betul. Karena begitulah istilahnya. Bahkan yang lebih parah, Pak, istilahnya saya ditinggal, Pak. Bisa ditinggal, Pak. Padahal satu tim dalam artian satu sisi dimanapun kita. Iya, jadi waktu itu kalau tidak salah saya minggu ke sana, Senin saya buatkan berita. Jam 12 atau jam berapa itu saya ditelepon oleh Dharma. Saya suruh ke Geria Bebetin. Nah, kita kan tidak ada masalah, Pak. Saya bilang kalau memang saya diminta untuk klarifikasi. Ya, mungkin ada sesuatu hal di sana dan tidak disampaikan. Adalah eksiden yang saya laporkan ke Polsek Sawan, Pak. Jadi seolah-olah saya juga diadu ini, Pak. Jadi pengertiannya. Jadi siapa yang melaporkan, Pak? Saya sempat juga datang ke sana ke Polsek Sawan bahwa memang betul-betul ya melaporkan dan itu saksinya kan tidak mau bersaksi aja nih dia. Iya, itu awalnya pulang dari Bebetin itu malam, Pak. Karena kejadian itu kami berkumpul di rumah Pak Jero Budi Hartawan. Setelah itu ada teman polisi ya, Intel kan biasa, Pak, karena untuk menanyakan lah ya. Terus saya ini gimana nih Pak Jero, istilahnya ya laporkan saja sudah. Nah, sebagai seorang advokat mestinya kan dia memberikan edukasi, Pak, kepada publik ya, apalagi saya yang awam hukum, apalagi ini ada masalah hukum dengan Jero Arke, istilahnya kan tidak membawa-bawa ke dalam sebuah istilahnya itu kasus hukum atau menarik ke konflik kepentingan kan begitu, Pak. Iya, betul. Tentunya, nah ini saya juga terima kasih sama teman-teman kan istilahnya mengingatkan lah istilahnya. Kalau terus kita disuruh fight, terus kasus saya gimana, Pak, gitu loh. Nah ini pertanyaan saya, apakah menurut Pak Heru ini istilahnya kasus ini dipaksakan gimana, Pak? Kalau menurut saya dipaksakan. Dipaksakan ya. Dipaksakan, jadi Jero Arke ada rekayasa jadinya ya. Jero Arke harus masuk, Pak. Harus masuk penjara, apapun caranya, gitu. Oh gitu ya. Iya. Memang target dia harus masuk. Tapi kenyataannya Jero Arke ada titik kebenaran tidak terbukti, gimana menurut Pak Heru? Saya datang hari ini, Pak, menemui Bapak Sarjane. Itu karena saya dari hati nurani saya gitu loh. Jero Arke orangnya baik, Pak. Saya tahu gitu loh. Tapi ya begitulah. Kalau kebenaran kan tidak bisa dilawan, Pak. Kalau pembenaran boleh saja, tapi kan kebenaran itu pasti gitu, Pak. Jadi cepat lambat seiring dengan waktu kebenaran pasti akan terungkap. Betul. Nah sejauh mana Pak mengetahui kasus-kasus ini, Pak, yang sering direkayasa, sering kadang-kadang konspirasi antara satu sisi pelapor dengan ya penegak hukum, Pak, dulu. Saya tidak mengatakan siapapun, Pak. Kalau penegak hukum saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu karena hanya melalui telepon. Saya tidak juga tahu siapa yang dihubungi, tapi jelas ada komunikasi. Tapi saya tidak tahu. Yang jelas ada komunikasi kepada ini dan seterusnya gitu, Pak, yang saya tahu. Bahkan ini, Pak, yang sangat saya sesalkan, Pak, pada waktu kejadian di Bebetin, Geria Bebetin itu, saya kan sama Haji Alpan, Pak, menuju Geria, gitu kan. Sebelumnya itu adalah Pak Jero Budi Hartawan ini datang dari Karangasem dengan Dharma ke Geria, tapi Dharma ditinggal, Pak Jero Budi Hartawan keluar. Tahu-tahu saya dipaksa atau harus datang jam itu.
gitu. Pokoknya telepon ada 10 kali ke saya. Ya saya datang dengan Haji Alpan. Bisa dibuktikan telepon-teleponnya bisa ya? Masih ya? Masih ada insya Allah Pak. Jadi saat saya datang ke sana itu waktu hujan Pak itu. Jadi saya ke sana sama Haji Alpan. Nah, ketika di sana ternyata ada juru harga di sana. Dan ada juga WA Pak yang ditunjukkan Haji Alpan itu kepada saya. Pak Haji dia bang masuk, wartawan nih kan masuk. Dari siapa itu? Ada, kayaknya dari Adisika Pak. Adisika ya. Mungkin ada komando dari Juru Budiartawan. Ini kan udah nggak benar Pak. Saya disuruh untuk crash dengan Juru Harga ya. Dengan membuat sebuah konflik dengan keluarganya Pak, dan bahkan membawa-bawa simbol agama Hindu kan. Itu salah sebenarnya Pak ya. Ya mestinya sebagai juga seorang Juru Budiartawan kan juga mestinya mengedukasi kami yang Muslim kan. Kami kan tidak tahu Pak bahwa gereja itu adalah tempat suci, tidak boleh ada sebuah kekerasan atau percakapan apapun ya begitulah. Betul. Makanya karena saya diundang oleh gereja, karena katanya harus datang gini-gini, ya saya datang Pak dengan niat baik. Saya ditinggal Pak. Gitu loh. Bahkan saya sampai jalan dari gereja itu sampai di pertigaan Sawan Pak. Wah lumayan tuh. Lumayan Pak. Gitu loh. Kan dari situlah saya melihat ini kok seperti ini gitu loh. Bahkan pada kasus yang saya terima, yang saya jalani sekarang Pak, yang semestinya seorang advokat itu memberi edukasi, mungkin coba dekati Juru Harga kan, mungkin ada. Nah ini kembali nih Pak. Terlepas dari semua itu Pak secara pribadi ada istilahnya satu sisi ya kasus hukum juga Pak. Ya, betul, jadi Pak dilaporkan sebagai dalam artian satu ya penggelapan sepeda motor. Benar ya Pak? Benar Pak itu Pak. Ya, jadi karena mungkin ada miss di sana sama Juru Harga, mungkin karena ada pihak yang saya dirugikan karena itu, jadi saya tidak menyalahkan Pak ya gitu loh. Tapi semestinya Pak Juru Budi ini kan memberikan arahan. Tidak Pak, dalam artian punya inisiatif Pak. Karena Pak di awal sering ketemu dengan Juru Harga, dan sebelum-sebelumnya Pak sebagai satu sisi ya media dalam artian sering sudah membuat beritanya Juru Harga. Kenapa bisa terjadi clash? Apa tidak ada rencana minta maaf di sebelumnya Pak? Awalnya saya ada Pak. Awalnya saya ada karena Juru Harga kan baik sekali, bahkan jiwa sosialnya kan lumayan tinggi Pak. Banyak juga keluarga saya dan anak saya juga dibantu kan istilahnya. Bahkan waktu sakit pun itu istrinya beliau itu juga yang merawat anak saya, bahkan memberikan uang juga mengurangi obat tersebut. Nah, ya itu udah Pak, saya terus dikompor-kompori istilahnya untuk fake terus, bahkan pelaporan ini itu kan. Saya bilang ada janji nggak mau satu sisi nanti saya backup gitu. Ada backup video aja. Iya, nanti kita backup. Tapi kenyataannya gimana Pak? Tidak ada Pak. Bahkan pada waktu saya meminta pendampingan, saya diminta uang Pak. Untuk administrasi bisa, Pak? Sebesar 1 juta. Kalau enggak buatkan surat miskin. Saya bilang saya yang istilahnya saya merasa diperalat Pak itu loh. Jadi saya merasa hanya dimanfaatkan saja. Bahkan yang saya baru tahu Pak, bahwa video saya, wawancara saya dengan Juru Sukedasih yang di gereja itu dijadikan barang bukti Pak. Itu kan tidak boleh Pak. Saya lihat ada editan, siapa yang edit itu? Tidak Pak. Saya tidak berani mengedit Pak. Tapi itu karya sendiri kayaknya Pak. Karya sendiri. Dan tapi nyatanya dipakai BB Pak. Dan itu saya juga nanti keberatan Pak itu. Karena itu apa? Tidak ada pemberitahuan kepada saya. Gitu loh salahnya. Hal-hal yang semestinya disampaikan atau ini menjadi barang bukti atau apa, kan begitu istilahnya Pak. Karena kan itu produk Pak. Sekarang dengan langkah ini Pak secara pribadi ada proses hukum Pak, sampai udah penyidikan yang dilakukan oleh Polres Buleleng dan Pak tidak menjadi tersangka. Apa langkah-langkah Pak lakukan sekarang ini Pak? Kalau saya pribadi, karena tidak di backup oleh satu sisi pengacara yang selama ini Pak memberikan satu sisi janji manis terhadap Pak sendiri Pak. Adalah Pak. Nah inilah Pak, publik Buleleng juga agar tahu bagaimana sepak terjang dari Pak Juru Budiartawan selama ini, itu kan. Jadi ya sekarang kami hanya mengupayakan Pak kata damai atau pencabutan laporan dari Juru Harga Wijaya dengan pertimbangan kemanusiaan Pak. Saya orang rantau, istilahnya itu saya punya anak Pak, punya anak kecil yang harus saya tanggung kan. Mudah-mudahan lah lewat podcast ini Juru Harga Wijaya juga ketuk hatinya untuk bisa damai dan juga
istilahnya mencabut laporan Pak, begitu Pak. Dan Pak sudah melakukan persuasif Pak dengan datang ke rumahnya Pak. Sudah Pak. Sudah. Gimana kesannya dia Jero Arke sendiri? Welcome sekali Pak, sangat baik sekali. Bahkan dia itu sangat peduli gitu kan. Bahkan dia bilang saya tidak ada niat memenjarakan orang, tapi karena sikap abang selama ini istilahnya begini, ya saya bilang ampura Jero, karena saya hanya diperalat, saya hanya dimanfaatkan. Semestinya seorang yang tahu hukum itu memberikan edukasi kepada masyarakat awam termasuk saya yang tidak tahu hukum untuk bisa menyelesaikan kasus dengan keadilan restorasi justice, atau mungkin saya harus datang misalnya, bukan tambah mengompor-ngompori Pak, apalagi sampai saya dibawa-bawa ke konflik kepentingan Pak, semacam saya harus ngeliput ke sana dengan bahasa ini dan seterusnya. Jadi dengan satu sisi ya berita-berita yang betul-betul yang dipesan sama beliau kan dia. Kalau kasarnya iya Pak, gitu loh maksudnya. Bahkan pada waktu istilahnya datang dari Griyo, dia minta langsung untuk dibuatkan. Padahal kita sebagai satu sisi ya penulis apapun sebagai jurnalis ya betul kan kode etik kita harus jalankan. Tapi gitu. dipesan kayak begini kadang-kadang ya. Ya karena janji manisnya dia mungkin tergiur Pak. Tapi kenyataannya Pak tidak dibantu dalam proses hukum Pak sendiri. Tidak ada Pak. Bahkan waktu saya juga WA sama ininya, tolong Pak didampingi ini. Ya itu aja. Tapi tidak ada Pak gitu loh. Tidak ada satu sisi. Sampai saat ini Pak gitu loh. Nah dengan adanya ini itu persingkat waktu Pak Imam. Jadi satu poin dengan adanya ini apa saran Pak terhadap Jero Budi Hartawan Pak? Saya kira Pak Jero Budi ya kurangilah untuk rekayasa juga istilahnya memberikan janji-janji yang tidak ditepati, apalagi memperarat orang istilahnya kan, memanfaatkan orang. Kasihan Pak, saya punya keluarga Pak, saya punya anak istri yang saya harus hidupi. Semestinya ketika memang dia itu peduli dari awal kan dia istilahnya care lah Pak, gimana kasusnya gitu kan. Bahkan waktu saya mau minjam 5 juta Pak, dengan jaminan BPKB Pak itu, untuk istilahnya menebus sepeda itulah, gitu loh, supaya kasus itu tidak selesai, tidak lanjut lah bahasanya kan, tidak dikasih Pak itu loh, dengan alasan ini itu gitu. Padahal Pak sangat satu sisi di dalam kancah ini, di dalam gininya dia untuk gininya udah banyak sekali Pak membantu dari segi pemberitaan sebenarnya Pak. Dan juga ada juga Pak pertemuan yang di kantornya itu masalah Toko Sidetape ya Pak ya, gitu, Pak Made Sutamo itu ya. Nah, jadi mungkin beliau hanya dipanas-panasi karena berdasarkan pengakuan dari yang dibilang preman itu. Yang dibilang preman itu, yang juga merupakan anak buah dari Pak Jero Budi Hartawan, bahwa Made Sutamo aja menyembah dan bersujud kepada saya. Padahal tidak ada kan? Sampai saat ini Pak, itu saya tidak pernah temukan itu. Bahkan saya pernah diminta Pak untuk membuat atau mencari data tersebut. Tapi saya bilang ampure, saya wartawan, saya tidak ada ranah ke sana. Silakan hubungi tim IT atau siapa. Dan Juragan juga dilaporkan pencemaran nama baik juga sama kelompok sana ya, kelompok Pak Made Sutamo ya. Iya, kalau tidak itu salah. Itu ada rekayasa juga lagi. Apa memang diginikan oleh rekayasa oleh Pak Budi Hartawan enggak menurut Pak Heru? Saya kira mungkin ada informasi-informasi yang dihangat-hangatin lah Pak gitu ya, karena saya tahu pasti pertemuan itu, bahkan saya pengambilan video itu saya di kantornya Pak Jero Budi Hartawan, bahkan berangkat dari menuju Polres itu dimulai dari kantornya Pak Jero Budi Hartawan. Tidak disetting sama dia kayak gitu ya? Kurang lebih seperti itu Pak, gitu loh. Gitu. Jadi hal ini Pak dalam artian satu sisi ya karena Pak ini tadi dengan Jero Budi Hartawan, sekarang ini dengan Jero Arke sendiri sudah dikatakan penipu, dikatakan apapun, tapi sekarang fakta kebenarannya kebalik tuh Kak. Menurut Pak Heru gimana sih seorang Arke Wijaya ini menurut di mata Pak Heru sendiri ya, gitu loh. Saya tahu pasti Pak, karena saya dengan Jero Arke itu dari 2021 kalau tidak salah Pak. Sejak awal dia penahanan di Polres ya, pengamanan Pak ya kalau waktu itu. Jadi saya kenalnya Jero Arke itu di Polsek Banjar Pak waktu itu, waktu masih buka Bawes itu. Jadi kalau ini tidak masalah ingkrah Pak ya, tidak masalah putusan pengadilan ya. Saya tidak membahas karena itu sudah masalah hukum lagi. Pribadinya Arke Arke kalau sekarang secara pribadi, Arke tidak bersalah Pak.
Tapi ini di luar ya Pak ya, di luar konteks karena itu sudah ingkrah Pak ya, Iya. yang 10 bulan itu. Juru Arke ini orangnya baik Pak, istilahnya dia bahkan korbankan istilahnya jabatannya itu dengan gaji 9 juta itu hanya untuk istilahnya membela kepentingan masyarakat kecil yang tertindas, yang lemah, yang tidak ada pendampingan hukum dalam hal di Buleleng Pak gitu loh. Oke Pak, ini itu kan Juru Arke sendiri segala sesuatunya. Jadi istilahnya, nah sekarang Pak sebagai satu sisi sebagai kontrol, apa harapan dengan kasusnya ini Pak? Karena ini jujur sampai kapanpun tidak selesai gitu loh. Karena ini saling lapor Pak, itu loh. Saling lapor. Menurut Pak Heru gimana sebagai kontrol sosial ini gimana Pak? Itu loh, Pak. Kalau menurut saya mungkin pihak kepolisian, Polres juga istilahnya atau dari penyidik itu sudah tahu lah gitu loh. Sudah tahu bagaimana sepak terjangnya gitu kan. Saya contoh satu kecil aja Pak gitu loh. Bahkan awal-awal itu saya dibilang saya korbannya Arke. Saya bilang Arke tidak pernah. Karena Arke ini sudah SP3 dikatakan gini, dia SP3 Tipiring juga tidak terbukti bersalah. Jadi segala sesuatunya penipu dikatakan yang ada di kan tapi tidak terbukti. Tidak terbukti. Nah itu makanya kan gue paling terbalik. Ya mungkin ini nanti menjadi mungkin suara saya Pak ya, bisa dijadikan acuan oleh penyidik. Kita wartawan Pak, kita tidak bicara opini, kita berdasarkan fakta. Mungkin nanti menjadi pertimbangan pihak kepolisian untuk bisa bersikap lah Pak. Gitu loh. Dan juga publik Buleleng juga harus tahu bahwa bagaimana sepak terjang lah pengacara tersebut gitu Pak. Gitu loh. Ini terakhir Pak mengatakan ini dengan satu sisi ketulusan hati, apa memang Pak berani nggak satu sisi bersumpah dalam artian apa yang Pak berikan keterangan hari ini? Saya sumpah Pak, saya bersedia bersumpah dengan agama saya Pak, dan saya bersedia kalau itu nanti diproses hukum Pak. Tuh, apa yang saya sampaikan ini adalah murni dari investigasi saya sebagai seorang wartawan, jurnalis juga. Yang saya tahu pasti gitu loh Pak, karena kita kan tidak pernah beropini Pak, kita hanya berdasarkan fakta dan data itu. Saya siap Pak disumpah, istilahnya kalau memang pernyataan saya ini dengan agama saya Pak, saya Muslim, dan juga kalau nanti ada proses hukum saya siap Pak gitu loh. Nah sekarang tadi dengan Juru Budi sudah, dengan Arke Wijaya, dengan yang Pak sumpah Pak sendiri, gimana terhadap masyarakat Buleleng bahwa ini kasus ini biar tiang benerang, yang benar itu loh, yang salah. Jadi istilahnya satu sisi penegak hukum itu bisa bekerja sesuai dengan SOP dan tupoksinya. Menurut Pak. Ya kalau harapan saya sih Pak mungkin masyarakat Buleleng kan sekarang sudah cerdas Pak, gitu kan. Jadi kalau menilai sebuah kasus, ini kan sebenarnya dari dulu itu mungkin pemberitaan Pak ya, antara Juru Arke, Budi Hartawan kayak seperti tidak berhenti kan, gitu istilahnya gitu loh. Jadi ya harapan saya Pak lebih bijak lah menilai itu kan, mungkin dari track record, jangan di saya lah istilahnya ya, mungkin dari track record Juru Arke atau ke Juru Budi Hartawan kan masyarakat bisa menilai bagaimana nanti gitu loh, sepak terjangnya dari dulu sampai sekarang itu Pak. Jadi masyarakat kan sudah pandai menilai Pak ya istilahnya. Jadi harapan saya itu aja sih Pak gitu. Oke, terima kasih Pak Heru atas waktunya dan mendatangi redaksi Balejani. Sama-sama Pak. Selamat malam pemirsa Balejani, bahwa hari ini kita kuak segala sesuatunya bahwa ini pertarungan hukum antara Juru Arke Wijaya dan ini sudah dijawab dan diberikan informasi yang tepat oleh saudara Imam Heru Darmawan dari Intel Media. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Selamat malam. Om Santi 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 Om.